Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak apa kabar? Kembali lagi bersama Pak Iman di Mr. IM. Nah, masih di dalam semangat kemerdekaan, Pak Iman mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Merdeka, merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di materi bab 1 minggu kemarin, kita sudah membahas pengertiannya hak dan kewajiban asasi manusia, ciri-cirinya, dan bagaimana pelaksanaan di Indonesia. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Kalian pasti pernah mengikuti kegiatan pemilihan, kan? Semisal Pak Iman beri contoh, ketika kita SD sampai sekarang SMA, pasti pernah mendengar atau mengikuti pemilihan ketua kelas. Jika pernah, maka kalian telah belajar berdemokrasi. Maksudnya adalah suara kalian yang kalian sumbangkan pada pemilihan ketua kelas itu merupakan suatu contoh dari demokrasi, contoh kecil dari demokrasi. Demokrasi di sini bisa dikatakan partisipasi kita baik secara langsung maupun perwakilan. Nah, kita telah banyak mendengar istilah demokrasi di mana-mana, demokrasi di negara itu, demokrasi di negara A, demokrasi di negara B. Tapi dapatkah kita menerangkan apa sih demokrasi yang sebenarnya itu? Demokrasi yang sebenarnya secara etimologis ini berasal dari bahasa Yunani. Etimologis itu adalah dilihat dari asal-usul kata dari suatu bahasa baik itu bahasa dari negara asing maupun di dalam bahasa negara kita sendiri. Nah, demokrasi ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau ceratein. Demos itu mempunyai arti rakyat. Demos ini D-E-M-O-S, demos, artinya rakyat. Kratos, K-R-A-T-O-S, atau kratein, C-R-A-T-E-I-N, ini mempunyai arti kekuasaan atau kedaulatan. Sehingga jika digabungkan antara demos dan kratos tadi mempunyai makna kekuasaan yang berada di tangan rakyat, atau dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Presiden Amerika Serikat yang dulu maksudnya sebelum pandemi ini, yang bernama Abraham Lincoln, pernah mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau istilahnya adalah government of the people, by the people, and for the people. Maksudnya pemerintahan dari rakyat ini adalah pemerintahan suatu negara yang mana dapat rakyat yang mendapat mandat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Di sini kalian harus bisa membedakan pemerintah dan pemerintahan. Silakan dicari sendiri di Google. Pemerintahan dan pemerintah. Itu sedikit PR dari kalian untuk kalian pelajari sendiri.
Kembali lagi ke pemerintahan dari rakyat. Nah, pemerintahan dari rakyat ini pada hakikatnya rakyat pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Jika pemerintah telah mendapatkan mandat dari rakyat, maka seyogyanya pemerintah menjalankan mandat tersebut dengan baik. Demikian, pemerintah yang ditunjuk oleh rakyat itu merupakan suatu hal yang sah, suatu pemerintahan yang sah secara sah di mata hukum. Nah, ini semua ada di LKS kalian yang saya bilang tadi di halaman 27. Silahkan dipahami jika kurang paham. Lalu tadi pemerintahan untuk rakyat sekarang adalah maaf, tadi pemerintahan dari rakyat, sekarang pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat ini maksudnya adalah pemerintahan negara yang mana dijalankan oleh rakyat. Maksudnya dalam prakteknya ini pemerintahan memang dijalankan oleh pemerintah, tetapi orang-orang di dalam pemerintahan ini harus dipilih dan mendapat mandat rakyat. Ini secara teori seperti itu. Sehingga wakil rakyat itu semestinya ketika mendapat mandat ini harus benar-benar mendengarkan aspirasi dari rakyat. Misal ketika pandemi COVID yang sedang heboh-hebohnya atau yang sedang viral, maka seyogyanya orang-orang yang di dalam pemerintahan alias pemerintah ini seyogyanya harus mendengarkan aspirasi rakyat. Apa sih keluhannya ketika pandemi itu, semisal diadakan PPKM. Nah, itu apa kesulitan yang dihadapi oleh rakyat ketika PPKM. Nah, itu harus didengarkan dengan baik. Lalu kita akan bahas tentang pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat ini adalah pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ini secara teori seperti itu. Tapi jika prakteknya tidak seperti yang Pak Iman katakan, maka ini adalah suatu oknum. Pak Iman bilang itu oknum. Maka oknum itu harus ditindak dengan tegas. Kembali lagi ke tadi, pemerintahan untuk rakyat. Jika kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan kelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat, maka pemerintahan tersebut bukanlah pemerintahan yang demokratis. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, secara teori seperti yang Pak Iman bilang tadi. Tapi jika ada satu penyelewengan, maka itu merupakan suatu tindakan oknum dan oknum itu harus ditindak tegas. Nah, itulah ciri dari demokrasi. Bagian dari negara demokrasi. Lalu kita akan bahas tentang ciri-ciri demokrasi. Banyak negara di dunia ini telah mengaku sebagai negara demokrasi. Misal negara A, negara saya ini negara yang demokrasi. Misal kepala negaranya bilang seperti itu. Lalu negara B bilang, negara saya ini loh yang paling demokrasi. Negara C juga bilang, D, E, F sampai Z bilang negaranya adalah negara yang paling demokrasi. Tetapi jika kita lihat apa itu negara demokrasi, ciri-cirinya itu harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi itu setidaknya harus ada ciri-ciri yang berlaku pada sistem demokrasi di dalam sebuah negara. Nah, ciri yang pertama adalah
adanya pembatasan terhadap pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta adanya pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai. Itu adalah ciri yang pertama. Maksudnya, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum baik 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 bagi individu maupun dalam suatu kelompok di dalam negaranya, atau Pak Iman sebut warga negara. Warga negara ini harus diberi perlindungan hukum, serta pimpinan tertinggi di suatu negara, semisal di Indonesia adalah presiden, maka ini harus dilakukan bergantian secara tertib, berkala, dan damai. Maksudnya di sini tidak ada terjadi konflik, harus menghindari atau meminimalisirkan suatu konflik ketika terjadi pergantian pemimpin atau presiden. Itu yang pertama. Lalu ciri yang selanjutnya adalah punya berbagai prasarana pendapat umum. Pendapat umum di sini ini bisa semisal pers, televisi, radio. Nah, pers, televisi, radio bisa Pak Iman bilang media. Katakanlah ini media, pers, televisi, dan radio adalah media. Nah, media ini harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Maksudnya, media yang berkembang di suatu negara ini harus diberi payung hukum. Maksudnya di sini payung hukum, media itu harus diberi hak, tapi juga tidak melupakan kewajibannya. Sehingga antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Semisal haknya adalah mendapat perlindungan ketika meliput, itu hak dari media. Lalu kewajibannya, media itu harus menampilkan pendidikan politik yang baik, atau menampilkan berita yang tidak hoak, tidak bisa memecah belah suku, bangsa, agama, dan ras, ras dan antar etnis di suatu negara. Nah, jika terjadi maka ada konsekuensinya. Itulah yang disebut antara kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang, seperti materi bab pertama. Lalu ciri demokrasi yang selanjutnya adalah adanya sikap menghargai hak minoritas dan perseorangan, yang mana ini lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta adanya sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan. Jadi maksudnya di sini kita seyoknya harus menghargai hak-hak minoritas. Begitu juga dengan pemerintah, harus menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan. Maksudnya di sini tidak boleh adanya suatu kesenjangan dalam penegakan hukum. Jika ada permasalahan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Contoh di dalam permasalahan demokrasi yang pernah terjadi di negara kita adalah ketika dulu Pilpres tahun 2019, yang mana antara waktu itu calon presidennya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, maka pernah terjadi suatu di salah satu pihak ada yang dituduh untuk melakukan penggelembungan suara. Nah, jika ada permasalahan tersebut, maka seyoknya harus diselesaikan dengan musyawarah, yang mana harus ada lembaganya. Waktu itu KPU itu menyelesaikan
menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah KPU pusat, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Itulah yang dinamakan musyawarah. Jadi harus mendudukkan kedua belah pihak, sehingga di sini tahu mana yang salah dan selanjutnya mana yang salah dan mana yang benar. Itu adalah ciri-ciri dari demokrasi. Lalu Henry B. Mayo dalam bukunya yang berjudul Introduction to Democratic Theory menyebutkan ciri-ciri demokrasi, yang mana ciri-cirinya adalah menyelesaikan persoalan secara damai dan lembaga. Kedua, menyelenggarakan perubahan masyarakat secara damai. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang selanjutnya membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Dan lalu untuk poin selanjutnya bisa kalian baca sendiri di LKS kalian di halaman 28. Di halaman 28. Sementara berdasarkan hasil konferensi Court of Justice di Bangkok, para ahli hukum merumuskan bahwasanya negara yang menganut atau yang mengakui paham demokrasi ini harus punya ciri-ciri yang paten atau yang baku. Ciri yang pertama yang harus dilakukan adalah negara itu harus melindungi dan menjamin HAM dari warga negaranya. Itu yang harus dilakukan oleh negara ketika negara itu mengakui atau menganut paham demokrasi. Yang kedua, negara harus punya wakil rakyat yang representatif. Maksudnya representatif ini harus yang benar-benar mewakili hati nurani dari rakyatnya. Yang selanjutnya, negara harus punya wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Jadi di dalam pemilu pemerintah tidak ikut-ikutan untuk pemilu. Lalu selanjutnya negara harus memberikan pendidikan kewarganegaraan, terutama memberikan terkait pentingnya demokratis kepada warga negaranya, baik itu dari jenjang kecil maupun jenjang yang tinggi, baik itu dari formal maupun non formal. Kalau formal semisal adanya di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu harus diberikan. Lalu yang untuk non formal semisal kegiatan di balai RT. Nah, itu harus diberikan sosialisasi tentang demokrasi itu seperti apa. Itu contohnya dari pendidikan yang non formal. Lalu yang tak kalah penting, negara ketika punya pimpinan, maka masa jabatan pemegang pemerintahnya harus dibatasi oleh periode tertentu. Mengapa? Pertama, agar tidak terjadi tindakan yang otoriter. Jadi ini meminimalisir atau otoriter suatu pemimpin. Nah, itu adalah ciri-ciri yang baku atau paten ketika negara menganut paham demokrasi. Hal ini berdasarkan hasil konferensi internasional Court of Justice di Bangkok. Itu. Lalu kita akan bahas tentang klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi atau yang bisa kita katakan tingkatan demokrasi ini
kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandangnya ini dilihat dari pertama, kalian catat, cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan paham. Yang keempat, dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Sementara, kembali lagi ke dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, maka ini diklasifikasikan lagi. Ada 3, ada langsung, demokrasi langsung, perwakilan atau tidak langsung, dan demokrasi sistem referendum. Itu adalah dilihat dari cara penyalur kehendak rakyat. Lalu dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, diklasifikasikan lagi menjadi 3. Pertama ada demokrasi liberal atau konstitusional. Yang kedua demokrasi rakyat atau proletariat, bisa dibilang komunis. Yang ketiga demokrasi Pancasila. Ini dilihat dari sudut pandang dasar atau paham ideologi yang dianut. Lalu dilihat dari perkembangan paham. Ini diklasifikasikan atau diklasifikasikan menjadi 2, ada demokrasi klasik dan demokrasi modern. Itu. Lalu dilihat dari titik perhatian atau tujuan, ini dibedakan menjadi 3, ada demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi gabungan. Untuk selengkapnya ada di LKS kalian halaman 28 dan 29. Kita selanjutnya membahas prinsip-prinsip demokrasi. Ashkori Ibnu Jamim ini pernah mengatakan bahwasanya suatu budaya demokrasi mengandung prinsip-prinsip yang mana pertama harus adanya kebebasan menyatakan pendapat, berkelompok, berpartisipasi, kebebasan antar warga, gender, rakyat, sikap saling percaya, dan adanya kerjasama. Itu adalah prinsip demokrasi menurut Ashkori Ibnu Jamim. Lalu menurut Robert Dahl, ini pernah mengungkap, Albert Dahl, seorang tokoh hukum, pernah mengungkapkan bahwasanya yang menjadi prinsip demokrasi ini antara lain semisal adanya suatu kontrol atau keputusan pemerintah. Yang kedua, pemilihan yang teliti dan jujur. Lalu adanya hak memilih dan dipilih. Lalu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman, tanpa warga negaranya merasa ada ancaman. Lalu kebebasan mengakses informasi, lalu kebebasan berserikat. Itu adalah prinsip demokrasi yang diungkapkan oleh Robert Albert Dahl. Itu prinsip yang diungkapkan oleh Robert Dahl. Lalu prinsip-prinsip demokrasi ini ada banyak di LKS kalian halaman 30 sudah banyak sekali diungkapkan oleh semisal ada Frederick Julius Stahl. Ini adalah prinsip, ada diungkapkan 4 unsur prinsip negara hukum. Adanya HAM, pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Lalu untuk selanjutnya kalian baca sendiri materinya. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi Pak Iman tunggu subscribe, like, dan like. Subscribe, like, dan komennya. Jika ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Baik, sekian video pembelajaran hari ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan pernah lupa untuk belajar. Terima kasih, semangat.